Halo, apa kabar kalian? Thank you so much for watching this video. Sebelumnya gua mau tegesin ke kalian kalau video ini nggak bermaksud menghina profesi apapun. Gua cuma mau memberi penegasan-penegasan singkat tentang manusia dan bumi, yang mana keduanya akan dikuasai oleh algoritma. Yang tentu saja perangkat ini diciptakan oleh manusia sendiri. Jika di antara kalian peduli terhadap situasi sosial, lingkungan, kalian aktif dalam dunia kerelawanan, saling membantu satu sama lain, kalian memposisikan diri sebagai agen perubahan, maka gue yakin ketika kalian adalah orang yang peduli terhadap sesama dan peduli terhadap lingkungan, maka dipastikan kalian bukan seorang pecundang. Karena pecundang hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya untuk perutnya sendiri, dan kalian akan menonton video ini sampai selesai karena kalian peduli dengan masa depan umat manusia. Don't go anywhere, and here is what we are talking about. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Nongkeepers, salah satu permasalahan negara berkembang yaitu mengatasi pengangguran, dan penduduk Indonesia tidak asing mendengar berita seperti ini. Menyikapi pengangguran yang masih tinggi di negeri ini bukan berarti kita harus putus asa. Maka mulailah berkembang dengan kreativitas, karena gua yakin setiap orang memiliki sesuatu yang unik, sesuatu yang bisa kalian lakukan dan belum tentu bisa dilakukan oleh banyak orang. Sebagian orang juga memikirkan profesi apa yang pas buatnya. Orang mencari referensi dan fashion yang sesuai pekerjaan untuknya. Apapun profesi kalian saat ini, bisa jadi video ini akan merubah diri kalian menjadi orang yang lebih kreatif, melakukan pekerjaan-pekerjaan lain selain pekerjaan pokok kalian. Apa kalian pernah mendengar ini? Wacana ini sebetulnya bukan hal baru, baik itu di tataran pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan besar. Tapi bagaimana jika ini benar-benar akan terjadi? Dan apakah mungkin robot akan menguasai semua lini industri? Kalian juga mungkin berpikir, tentu saja banyak hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan manusia. Tidak semua bisa dilakukan oleh robot. Tapi bagaimana jika pemikiran itu salah dan robot benar-benar bisa menguasai manusia? Teman-teman, Profesor Frank Levy dari Massachusetts Institute of Technology dan Profesor Richard Martin dari Harvard pada tahun 2004 menerbitkan sebuah hasil riset yang sangat cermat tentang pasar kerja. Para profesor ini membuat daftar pekerjaan-pekerjaan yang sangat besar kemungkinan akan diotomatisasi alias bisa dilakukan oleh robot atau komputer. Di sisi lain, hasil risetnya juga menuliskan pekerjaan yang sulit diotomatisasi. Dengan kata lain, ada pekerjaan yang sulit atau yang sangat kecil kemungkinannya untuk digantikan oleh robot. Mereka mencontohkan supir truk. Supir truk menurut mereka adalah pekerjaan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh robot. Dengan alasan ilmiahnya, menurut para profesor ini akan sulit mengatur kendaraan di waktu-waktu sibuk. Bukan hanya sulit, namun dari sisi keamanan, komputer atau algoritma akan sulit menguasai situasi sibuk, seperti pada waktu macet dan dalam keadaan tertentu lainnya. Tapi sayang, di beberapa tahun yang lalu, Google dan Tesla nggak cuma berimajinasi untuk mewujudkan algoritma yang bisa mengatur kendaraan, namun mereka mewujudkannya. Berikut ini mobil otomatis Google. Wow, menurut gue ini cukup keren. Gak perlu nyetir, tahu-tahu udah nyampe tujuan. Dan ini mobil otomatis milik Tesla. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. Teman-teman, para ahli mengatakan banyak hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh algoritma komputer. Dan manusia tidak mungkin bisa dikuasai oleh kecerdasan buatan manusia. Sepertinya pandangan seperti ini hanya menjadi obat hati bagi kita. Apa yang akan terjadi jika semua pekerjaan bisa dilakukan oleh komputer, oleh kecerdasan buatan manusia sendiri?
Dan ketika para ahli mendiskusikan keunikan sifat manusia yang menunjukkan bahwa manusia selamanya akan lebih baik dari robot. Di masa lalu, pada dekade tahun 1980-an, mereka biasanya menunjukkan bukti dengan permainan catur, yang mana catur adalah bukti utama keunggulan manusia dan dipercaya bahwa catur selamanya akan dimenangkan oleh manusia jika melawan robot atau algoritma. Tapi sesuatu yang menakjubkan telah terjadi. Perusahaan teknologi di New York, Amerika sana, perusahaan bernama International Business Machine Corporation, dikenal dengan nama lain yaitu IBM, meluncurkan Deep Blue, sebuah cheese flying expert system pada tahun 1996, tepatnya 10 Februari 1996. Pada masa itu pula, komputer mengalahkan manusia dalam permainan catur. Pada masa itu, Deep Blue, mesin yang dirancang untuk bermain catur, mengalahkan Garry Kasparov, seorang juara catur dunia. Wow! Whoa! Deep Blue has instantly sacrificed with Night Capture's E6. Tentu kejadian ini mematahkan pandangan bahwa manusia tidak bisa dikalahkan oleh komputer dalam permainan catur. Kejadian yang mirip ditunjukkan oleh AlphaGo. AlphaGo adalah program komputer yang memainkan permainan papan Go. Dan permainan papan Go adalah permainan papan strategi dari Cina kuno. Kerumitan permainan ini dianggap tidak mungkin bisa diotomasi atau dimainkan oleh komputer. Namun semua orang menjadi takjub yang mana AlphaGo, perangkat lunak milik Google ini, menorehkan sejarah di mata dunia tentang kecanggihan teknologi mengalahkan algoritma manusia. Pada bulan Maret tahun 2016, aplikasi software AlphaGo diadu melawan Lee Sedol, seorang juara permainan Go dari Korea Selatan. Semua orang termasuk ahli sangat percaya tidak mungkin AlphaGo menang dari Lee Sedol. Namun kenyataannya AlphaGo unggul 4-1 dari Lee Sedol. Para ahli tepuk jidat atas kekalahan Lee Sedol. Justru AlphaGo saat bermain telah menampilkan keluar biasaannya, yang mana langkah-langkahnya dianggap tidak lazim dan strateginya orisinal, yang membuat para ahli tercengang. Permainan sudah berakhir. Kita mau bilang apa? Manusia tidak lagi punya harapan dapat mengalahkan AlphaGo. Teman-teman, Yuval Noah Harari dalam salah satu bukunya berjudul Homo Deus menuliskan berbagai kemungkinan di masa mendatang dan akan seperti apa umat manusia di masa depan. Dari berbagai banyak uraian dan fakta-fakta yang dia tuliskan, salah satu kenyataan yang akan dihadapi manusia adalah kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence alias AI. Yuval bukan seorang peramal, tapi dalam bukunya cukup memberikan referensi dalam fakta-fakta akan seperti apa umat manusia di masa yang akan datang. Salah satu poinnya, dia mengajak pembacanya berpikir bagaimana dunia ini jika mesin dan komputer bisa melakukan banyak hal dan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik dari manusia. Ketika ini dianalogikan sebagai bom waktu dan akan meledak di masa yang akan datang, manusia akan sadar bahwa tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia dan manusia menjadi orang-orang tak berguna di sebagian besar industri. Lihat Gojek dan Gokar. Di belakangnya adalah algoritma, yang mana algoritma mengatur semua aktivitas yang ada di dalam aplikasi Gojek. Perusahaan ini tidak membutuhkan manajer untuk mengatur pelanggan Gojek diangkut oleh siapa dan siapa yang mengangkut pesanan pelanggan. Dengan kekuatan algoritma, Gojek bisa mengatur semua itu, bahkan mungkin hingga jutaan pengemudi dapat diatur olehnya dan hanya segelintir orang saja di belakangnya. Bahkan di China, komputer diberi jabatan komisaris di sebuah perusahaan. Amazing. Hal itu pernah terjadi pada Mei 2014. Deep Knowledge Ventures, sebuah perusahaan di Hong Kong yang bergerak dalam bidang spesialis obat generatif, mempercayakan jabatan komisaris dipegang oleh komputer atau algoritma yang mereka sebut Vital. Vital atau Validating Investment Tool for Advancing Life Sciences, dan perusahaan mengandalkan Vital untuk menentukan suatu keputusan penting di perusahaan. Yang berarti Vital memiliki hak suara dalam memutuskan kebijakan perusahaan. Salah satunya dalam hal investasi. Vital bisa memberikan suara apakah perusahaan harus berinvestasi kepada perusahaan tertentu atau tidak sama sekali.
Masih banyak video lainnya yang akan kami posting di Nongkepedia. Itu aja dulu, so sorry kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Gua Yogi Iskandar, thank you so much for subscribe, like, and share this video. I see ya, bye-bye. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.